Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal nas, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan salat Jumat kali ini hati berpesan. Pertama, senantiasa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Yang kedua, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang berbahagia, bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang, ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada juga duka. Kadang-kadang dipuji, tetapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istikharah, dan istighfar. Yang pertama, istiqomah. Istiqomah yaitu kokoh dalam berakidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada sahabat seperti dalam hadis berikut. An Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghayr. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasul, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah keimanannya bersama dalam rangka menghadapi tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak akan redup. Tetap memperhatikan halal dan haram. Dicaci maupun dipuji, sujud tidak akan pernah berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan
Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Yang kedua, istighfar. Selalu mohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Orang bijak berkata, berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah. Jangan diucapkan, sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tetapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan. Sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'bud ma syi'ta fa innaka mufariqun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Rawahul Baihaqi an Jabir. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya." Hadis dari Al-Baihaqi dari sahabat Jabir. Sabda Nabi Muhammad ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini. Dengan dalil kebebasan, banyak orang yang berbicara tanpa logika dan data yang benar, dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan norma agama. Para pakar barangkali untuk saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara yang kadang justru membingungkan masyarakat. Kita mengasyaratkan istighfar dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi bersabda, "Ma khaba man istaghfar, wala nadima man istashar, wala ala man istasal." Tidak akan rugi orang yang beristighfar, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hemat. Hadis riwayat Tabrani dari sahabat Anas. Yang ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai golongan. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, ia harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah,
melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Akan tetapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang belum bertobat darinya secara massal. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah bertobat dan beristighfar. Allah berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, yang artinya, dan Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak kita harus miliki dan melakukan 3 amalan di atas, yaitu istiqomah, istighfar, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menata masa depan dengan keimanan dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi, wa nashkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa ni'amihi wa takrimihi, wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, wa min nazghati syaitani wa tawhimihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi syahadatan mubarakatan minasyirki wa syukuki salimah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mahsus minar rabbi bi kamali qurbihi wa taqdimihi. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a syarahu al-mutahhar wa ittaba'a millatahu al-qawim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas taqullaha ati'uhu wa inna ta'ala aqwam taqwa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wahdahu asbab suhtillahi al-jabbar fa inna alsaakum 'ala an-nari la taqwa wa'lamu an asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa 'alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadda fin nar wa'lamu annakum ghadan bayna yaday Allahi mawqufun wa bi'amalikum majziyun. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمره بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال جل من قائل عليما
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار وارض اللهم عن شر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون